ya kan? Contoh Tidak Anda usah jauh-jauh salah. kepada Anda. Saya Contoh sudah Anda membuktikan salah. bahwa Contoh Anda kekristenan salah, maupun gitu loh. Trinitas, dengar, kekristenan maupun Bapak nggak Trinitas bisa membuktikan kata-kata Bapak. menggunakan ajaran simbol-simbol dari ajaran pagan. Contohnya apa? Katanya, Gak usah jauh-jauh kepada Anda. katanya Paus tadi aja, Brahma. seorang tokoh Kristen terbesar di Amerika, Paus nih ya, Paus. Coba Anda kenapa nggak mau jujur? Di sini Loh, Anda nggak bukan. mau jujur. Anda nggak bisa jawab pertanyaan Sekarang saya. simbol Apakah apa yang Brahma? dipakai? Topi apa yang dipakai di Apakah kepala Paus? Brahma? Loh, Apakah ini Brahma? jadi ngawur. Orang yang bernubuatan atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, di dua tiganya ditegaskan lagi sama Yesus, Anda akan diusir karena Anda pelaku pembuat kejahatan, tidak diakui oleh Yesus. Nanti kalau soal dewaris nanti saya kasih al-hidayah, saya tambah lagi satu. Soal Anda mengatakan Anda mentuhankan Yesus, Anda harus perlu tahu siapa yang menciptakan inkarnasi. Sejarahnya apa sampai Yesus bisa berinkarnasi menjadi manusia? Padahal Anda rajin membaca surat-surat dari Paulus. Yang mengajarkan inkarnasi adalah Paulus. Paulus sendiri dibantah sama Alkitab. Di Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa didengar, rupanya dan bentuknya pun tidak bisa dilihat. Jadi Anda gugur di situ mentuhankan Yesus. Dari segi Trinitas Anda sudah gugur karena hasil copy paste dari paganisme. Itu saja dari saya, silakan lanjut Hidayat. Sudah nih. Saya mau lanjut lagi. Kalau saya lanjut. Loh, Ya, sudah, saya bisa silakan kan tanggapi. Pak Antono menanggapi, silakan. Boleh lah. Ya. Satu, saya mau menanggapi bahwa Trinitas itu adalah pagan. Di Mesir, di Persia, di Hindu, ya kan ya. Tunjukkan kepada saya dari semua kebudayaan yang Anda sebut sama dengan Trinitas, bahwa semua kebudayaan itu memiliki satu Tuhan. Silakan. Pak, saya tadi sudah sebutkan. Ya, saya Iya. tahu. Yang Mesir, saya anggap paling kemungkinan Anda akan bilang Ra, ya kan, Osiris. Saya sudah Ra, mengatakan bahwa Hindu juga menggunakan Trinitas, Brahma. Pak. Brahma anak, Brahma Bapa, Siwa anak, dan Wisnu adalah kesucian. Dan mereka menganggap itu kesatuan. Siva bisa berantem sama Wisnu nggak menurut Hindu? Ini kan pertanyaannya Gabriel, Pak. Loh, enggak, karena Anda menyamakan Trinitas dengan itu. Dari Loh. situ udah kelihatan ilmu Anda. Saya tidak menyamakan, saya mengatakan bahwa Trinitas adalah hasil dari copy paste paganisme. Loh, Yang kan aslinya beda. adalah Beda tadi. Kan Bapak bilang Trinitas itu adalah 3 dalam 1. Betul ya? Betul nggak? Saya tadi meluruskan King Pak Richard, Pak. Enggak. Saya cuma tanya ke Bapak. Bapak bilang bahwa Trinitas itu adalah hasil copy paste dari pagan. Betul? Iya? Betul Kenapa? ya? Ada yang Nah, salah? Trinitas adalah 3 dalam 1. Betul? Nah, sekarang saya tanya, yang Bapak bilang tadi contohnya Brahma, Wisnu, dan Siwa. Saya tanya, apakah Brahma, Wisnu, dan Siwa adalah 3 dalam 1? Oh jelas. Karena Mana? bukan itu, Pak. Saya kasih tahu sama Ada Bapak buktinya? ya. Enggak. Saya nggak tanya pendapat Bapak. Saya nggak tanya pendapat Bapak. Buktinya mana di dalam Bukan kitab hanya Veda? Hindu saja, Pak. Di Loh. Persia juga ada agama namanya Staudia. Anda perlu belajar Ya. sejarah, Pak. Dengan namanya Loh. sembahan Ahura. Nah. Ahura itu Tuhan Bapa, Stauda Dari itu Tuhan Bapak. Anak, dan Mitra itu Tuhan Contoh Cahaya. Bapak sudah salah. Loh. Contoh Bapak sudah Saya salah. menggunakan dalil dan data. Anda punya Loh, data iya. di mana? Makanya saya tanya, Brahma, Wisnu, dan Siwa, apakah jadi satu? Sudah itu aja. Yes or no question. Saya kan bertanya tadi, ya kan? Saya Enggak, menanggapi Bapak bilang. Saya menanggapi pertanyaan Anda. Anda dengar dulu. Saya menanggapi pertanyaan Anda bahwa paganisme yang agama Trinitas ini adalah copy paste dari paganisme. Pagan. Karena memiliki kesamaan. Apa kesamaannya?
Yaitu di Hindu contohnya, saya kasih contoh Hindu Trimurti yang punya Dewa Brahma Bapa, Dewa Siwa Anak, dan Dewa Wisnu adalah pelaku kesucian. Dan bukan hanya di situ Pak. Sebelum Kristen muncul itu bukan hanya itu aja. Di Persia contohnya juga udah ada. Dengar dulu. Contohnya udah salah gitu. Saya mau jelaskan. Anda nggak kasih saya kesempatan. Mau saya jelaskan nggak? Sedangkan Contohnya udah salah, bukan memang. hanya satu Pak. Di Persia juga ada namanya agama Stauda dengan sembahan Ahura. Ahura Satu itu contoh Anda udah salah. Gitu loh. Satu contoh Anda tuh loh udah salah. Anda Beda saya kan mau kalau kasih gini. contoh yang simpel. Silakan, Nggak silakan. perlu Yang Mesir. Anda. Tadi Nggak perlu yang Anda. Saya Mesir. nggak perlu gini. Nggak perlu Anda. Tadi Anda bilang Mesir kan. Dengar. ya? Saya kasih contoh kecil ini aja ya. Nggak perlu Anda. Saya kasih contoh aja. Tokoh terbesar kekristenan yang bernama Paus itu dia menggunakan topi apa? Simbol apa yang dia pakai? Coba. Kalau Anda paham. Sekarang Anda bicara tentang Saya mengatakan ini soal Trinitas yang menggunakan copy paste dari paganisme. Bahkan kekristenan sendiri meniru ajaran-ajaran dari paganisme. Iya, Nah, saya silakan. mencontohkan, saya membuktikan bahwa nggak usah jauh-jauh ke Anda. Tokoh terbesar Anda Anda itu. Kristen yang bernama Paus, dia Bukan. menggunakan topi apa? Simbol apa Bukan. saya tanya? Kenapa Anda nggak berani jawab? Loh, bukan. Tokoh Karena terbesar. simbol yang dipakai oleh Paus adalah simbol Saya dewa orang ikan yang Protestan. dikatakan dalam Saya Alkitab orang Anda adalah Protestan. dagon. Loh, Saya orang saya buktikan Protestan. pakai data. Saya buktikan iya. pakai data. Anda Hah? nggak bisa jawab pertanyaan saya bahwa Brahma, Wisnu, dan Siwa apakah satu? Nggak bisa kan? Saya Beda. mengatakan Trinitas persamaan itu beda. Trinitas. Anda mengatakan, dengar. Anda tidak bisa membuktikan bedanya di mana? Loh, beda. Bedanya di mana? Loh, Bapak, Anak, dan Petrus adalah Gini satu. Pak, jangan asal bunyi. Adalah Pak. Tuhan. Loh, saya Jangan asal bunyi, mau, gini. Mau saya tunjukkan ayat Alkitabnya? Saya sudah membuktikan kepada Anda satu contoh, ya kan? Contoh Tidak Anda usah jauh-jauh salah. kepada Anda. Saya Contoh sudah Anda membuktikan salah. bahwa Contoh kekristenan Anda salah, maupun gitu Trinitas, dengar, kekristenan maupun Bapak nggak Trinitas bisa membuktikan menggunakan kata-kata ajaran, Bapak. menggunakan ajaran simbol-simbol dari ajaran pagam. Contohnya apa? Katanya- Nggak usah jauh-jauh kepada Anda. Katanya Paus tadi aja, Brahma. seorang tokoh Kristen terbesar di Amerika, Paus nih ya, Paus. Coba Anda kenapa nggak mau jujur? Di sini Loh, Anda nggak mau bukan. jujur. Anda nggak bisa jawab pertanyaan Sekarang saya. simbol Apakah apa yang Brahma- dipakai? Topi apa yang dipakai di apakah kepala Paus? Loh, Apakah ini Brahma? jadi ngawur nih. Loh, Bapak nggak bisa jawab pertanyaan saya. Saya bodoh amat dengan pertanyaan Bapak. Oke. Stop dulu. Saya Gitu. sapa dulu. Selamat malam. Lahir 1982 sama Pak Liber Siahan. Selamat malam. Selamat malam, host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin warahmatullahi host. wabarakatuh. Iya, silakan. Izin host, bisa gantian nggak ngomongnya nih Pak Antono nih diam dulu kalau nih siapa Ya, nih bisa. yang di atas saya nih. Bisa. Nih saya sapa Ah, dulu Pak maksudnya Liber gantian Siahan. gitu. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Ini Kristen Pak ya? Ya, saya Kristen. Iya, pendeta. Silakan. Silakan lanjut. Saya bakal menyimak saja. Ayo, silakan. Oke, saya lanjutkan lagi. Apa namanya, soal paganisme itu. Saya kasih contoh kecil-kecil aja, nggak usah jauh-jauh kepada Anda. Tokoh Anda yang terbesar namanya Paus. Tokoh kekristenan terbesar di dunia. Anda bisa lihat. Bentar. Bukan, Saya Protestan sih. Kalau Bapak ngomong Katolik Pak silahkan. Antono bisa gantian nggak ngomongnya Pak Antono? Iya, saya mau meluruskan aja. Dia Gantian beragama dulu Pak Antono. Iya gantian dulu. Besar itu Selesaikan adalah- dulu abang nih ngomong, baru abang ngomong. Oh iya, saya Oke. tadi soalnya dipotong. Jadi saya kasih, Gitu saya loh. klarifikasi ya, bahwa Iya. saya bisa punya bukti. Silakan Anda cek di Google, terbuka semua. Anda bisa cek di situ. Tokoh terbesar Kristen yang Katolik. sampai hari ini yang bernama Paus menggunakan simbol dari paganisme, yaitu lambang ikan di kepala yang digunakan dulu oleh paganisme sebagai dewa ikan dan digunakan yang disebutkan dalam Alkitab mereka sebagai dagon. Oke, kita langsung aja ke soal dosa waris. Tadi kan pemaparannya tentang dosa waris. Saya mau lanjutkan, nanti Anda bantah aja nggak apa-apa. Saya jawab kok. Oh Ya, iya, soalnya yang dari pagan tadi ada belum selesai. Loh? Itu aja sih. Anda yang menganggap belum selesai. Saya sudah. Iya. Karena Ketika saya belum bisa menjelaskan dijawab. kepada orang yang menggunakan akal, pasti dia paham bahwa ajaran Anda itu hasil jiplak dari ajaran pagam. Saya sudah jelaskan dengan data. Anda Anda hanya tidak menggunakan tahu. asumsi. Anda Anda hanya tidak menggunakan tahu. asumsi. Anda dan tidak tidak menunjukkan tahu. data kepada saya. Oke, saya Anda tidak lanjutkan tahu bahwa dari mana gambar ikan itu kan. Saya bisa Ketuhanan. tunjukkan ke Anda gitu loh. Anda pikir itu dagon. Padahal bukan.
Gitu loh. Apalagi, Ada. saya mau contohkan lagi. Mau Kalau contohkan kalau satu saya lagi. kalau saya bisa buktikan nih, saya tantang nih. Kalau saya bisa buktikan di VT saya bahwa lambang Gak ikan. usah ke Viti, tunjukkan. Oh enggak, ya mana ada saya sekarang di sini. Sekarang saya Loh, tanya kepada enggak. Anda. Saya mau tantang Anda. beredar Saya mau dalam- tantang Anda. Saya mau tantang Anda kenapa takut Kalau saya bahas loh bukan gini. Kan Anda bilang tadi ikan itu adalah dagon, ya kan? Iya jelas. Saya tantang Anda. Kalau saya bisa membuktikan di VT saya bahwa lambang ikan itu adalah lambangnya dari Yesus, ya kan? Saya bisa buktikan, Lambangnya dari Yesus, sedangkan Yesus tersebar Ada. di dalam Google, ya kan? Tuh, Foto-foto kan. Yesus yang tersebar Tuh, dalam kan. Google. Dengar. Anda kurang ilmu. Dengar. Serius. Cari ya. Cari ya. Kok saya Cari, serius. Saya nggak googlean sama Anda. Cari di Google. Saya nggak googlean kayak Anda. Cari di Google. serius. Luar kepala Cari saya, di Pak. Google. Nggak usah. Oh, Saya nggak ini apa-apa. Nggak apa-apa. Cari sombong di sama Google. orang sombong itu sedekah, Pak. Nggak Jadi apa-apa. saya mau sedekah, sombong nggak sama boleh. Anda nggak apa-apa. Nggak Oh, bisa diskusi. Ya, Boleh seperti saya ini, ini sebentar. maaf Pak Yunus. Antono sama Bang Ne, gini saya Antono. terangkan karena di sini teman-teman kan banyak ada Pak Iya. Al-Hidayah, ada Dede Bukan. Anjay, ada Cinta Karena Yesus, Bapak ada yang Pak tadi tuh Desian dan juga ada lain ada kurang Pak. pengetahuan, Kalau seperti Pak. ini bukan. Tadi kan Karena sudah gini loh. dijawab Pak Antono gimana jawabannya sesuai apa tidak seperti itu. Gini, moderator. Kalau Moderator. terus kita seperti ini, nggak yang teman-teman yang lainnya Moderator. kesian gitu. Iya ya nggak apa-apa. Gini moderator. Nggak dapat Ini- bicara gitu. Gini ya. Seperti Ini itu. pernyataan terakhir saya. Oke, saya tambahin dulu, host. Ya, Pak silakan. Antono kalau nggak bisa diskusi turun aja lah. Loh, Silakan. ini kan pernyataan Maksudnya terakhir satu-satu saya. bicara gitu loh. Jadi biar paham iya. yang di sini gitu. Iya, saya juga nggak Iya. enak sama saudara saya yang menunggu Aki. Iya, serius. Nggak apa-apa. Saya juga mau Iya, saya bantah. juga serius. Gitu. Bentar, saya mau bantah. Makanya, Turun kenapa aja, saya- host, turunkan host kalau nggak bisa apa dia. Oke, Oh, ini Di sini Belum. juga ada Pak Liber Siahan, pendeta besar nih. Iya, maksudnya kita saling menghargai gitu loh. Moderator. Saya bukan pendeta, Moderator Pak. saya bisa bicara sebentar. 2 menit aja. Ya, Lalu silakan, saya turun. silakan. Ya. Ya, Jadi silakan. gini moderator ya. Ya, silakan. Jadi gini ya. Setiap saya punya data, saya punya pembuktian bahwa lambang ikan dalam kekristenan itu bukan dagon. Oke, ya. Orang nggak percaya, oh kamu bohong gini. Saya bisa buktikan di VT saya. Makanya kalau saya nggak tahu bang yang tadi yang katanya hafal di luar kepala saya nggak tahu namanya ya. Kunjungi VT saya, kita debat di sana. Anda siapa nyuruh-nyuruh saya? Oh, saya nggak nyuruh kalau mau ya kan. Kalau Anda aja dari merasa tadi mau memang- jelaskan, tapi dari tadi Enggak. curhat loh. Dikasih waktu 1 menit, Anda curhat di sini. Enggak, Malah enggak, suruh enggak. saya ke Viti. Setelah Jadi ini saya nggak mau buang-buang keluar. waktu ya, host. Saya Ya, ingin, nggak apa-apa. saya ingin Bapak menjelaskan takut, kalau soal Bapak takut, tadi nggak singgungan. apa-apa. Bentar. Kalau Bapak takut nggak apa-apa. Moderator jadi itu aja. Saya akan buat VT tentang lambang ikan. Iya, ya. yang di bawah Dalam nggak bodoh. kekristenan. Mereka bisa menilai. Iya nggak apa-apa. Iya, Kalau iya. Bapak berani, ya berdebat dengan lambang-lambang ikan itu. Bahkan boleh Yesus di sana. saja dikasih lambang Tapi kalau paganisme. Bapak nggak bisa, ya nggak apa-apa. Oke, itu aja sih. Saya Anda bikin mau dulu bilang VT-nya ya. apa? Udah, Anda gitu tuh gak ada aja. kelasnya sama saya. Oh, Di bawah udah. kaki saya Anda. Sombong Udah, saya. Sedekah udah. sesama orang sombong tuh. Buktikan sudah. Terima udah. kasih. Ya, itu aja ya. Sama-sama. Saya buat VT dulu ya. Oke. Ya. Oke, saya singgung sedikit buat tadi King Richard karena tadi paparannya luas. Dia membawa dosa waris juga. Ya kan. Soal Paulus yang dia rencanakan dia katakan bahwa Yesus di tiang salib. Paulus juga merencanakan untuk pengabadikan penyalipan Yesus sebagai Bro, satu gantian. ajaran. Anda terlalu banyak bicara. Gantian bentar. lah. Di situ ada. Loh, saya diizinkan ini, loh. 1982 sudah lah. Gantian dulu. Banyak yang mau Anda bicara ini. takut, Anda terus takut bicara. terbongkar. Anda takut terbongkar. Bukan, gantian. Ada Liberty Siahaan juga di situ. Muslim saja tidak melarang Gantian. saya. Anda siapa? Aduh, Saya ampun. diberikan izin. Saya diberikan Usah. izin. Iya, harus ada tadi dong. saya mau Mas. dengar. Ini dia dari Oke. tadi ngomong terus. Ya udah, mungkin dia takut saya jelasin. Ya udah, Al Hidayat. Lanjut Ustaz. Kalau dia nggak mau saya. Mungkin dia takut kok bongkar dosa warisnya yang dia banggakan tuh. Iya, nanti kita ini lanjut. Selamat malam Lule. Selamat malam. Nah, ini nggak ada yang mau ini gimana? Atau saya Lule, lanjut? selamat malam. Selamat malam. Shalom. Iya, oke. Ini ada lagi pendeta besar lagi, Lule. Ya, silakan Pak Ustadz Hidayah, silakan. Pak Cinta Yesus, Bang Lahir, ya silakan. Silakan menjawab gitu. Silakan. Ya, jadi supaya santai teman-teman, Bang Yunus,
Kalau kita menerangkan tentang Tuhan mereka, cukup kita kasih tahu. Mungkin mereka yang memberi referensi, nanti kita sanggah gitu. Jadi kalau penjabarannya kan nanti panjang, nanti mereka juga mau ngomong nanti susah. Nanti katanya tidak dikasih kesempatan. Kebetulan ini Komal Muslim. Jadi silakanlah mungkin Richard menambahi atau sekalian teman-teman Kristen. Karena apa yang saya sampaikan, insya Allah saya tidak akan keluar daripada nas. Sesuai dengan apa yang kita diskusikan, yang dalam denom Kristen sendiri yang selama ini sudah sudah lebih 2000 tahun dipersoalkan tentang ketuhanan Yesus. Maka itulah yang saya harus gali tahu dari Al-Quran sama nas Bible. Kalau tentang sejarah-sejarah itu mungkin umum awam semua juga tahu. Tentang Arius, Irenaeus, tentang denom-denom kekristenan yang dimulai dari Konsili Nicea, Konsili Chalcedon, Konstantinopel dan Konsili Nicea itu kita sudah tahu juga. Namun yang di sini yang kita harus kasih tahu, yang kita bahas tentang definisi siapa pantaskah Yesus ini jadi Tuhan dan seperti apa data-data yang mungkin boleh kita sodorkan kepada teman-teman yang di bawah gitu. Untuk pelajaran kepada diri sendiri juga. Jadi silakan teman-teman Kristen, mungkin ini saya ulang lagi. Tadinya kita tentang ketuhanan Yesus ini yang kita mau bahas di sini. Pantaskah Yesus dijadikan Tuhan gitu. Karena Tuhan ini yang kita tahu umum-umum saja bahwa Tuhan ini adalah Maha Pencipta, Maha Berkuasa dan kalau di Bible itu dan Al-Quran itu kan definisi Tuhannya sama, yaitu mematikan dan menghidupkan manusia. Jadi insya Allah saya akan kasih datanya nanti kedua-dua di time saya, di waktu saya. Tapi silakan dulu teman-teman Kristen menyampaikan, presentasikan seperti apa Yesus yang kamu boleh anggap setara dengan Tuhan, ataupun seperti apa kriteria yang dilakukan sehingga dia boleh jadi Tuhan kepada manusia. Silakan gitu. Ayo teman Kristen dulu, yang lain. Saya juga nggak enak kalau saya terus. Yuk silakan Pak Libersiaan atau Pak Lole, silakan tanggapi Pak, silakan. Pak Lole pun juga boleh. Nanti saya setelah nanti Pak Lole. Oke, silakan Pak Lole, tanggapi Pak Lole, nanti baru Pak Libersiaan, silakan. Ya, selamat malam. Ya, Malam-malam. ini kan kita mau melihat bagaimana kami sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu adalah menjadi satu iman kita, dan itu adalah pondasi untuk kita beriman. Tetapi ada banyak di antara agama-agama menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh atau iman kita Kristen ini dianggap paganisme. Saya tadi sedikit sudah mendengarkan bagaimana saudara-saudara Muslim ini mengatakan bahwa kekristenan itu mengambil dari paganisme, tetapi itu adalah satu satu ungkapan atau satu asumsi-asumsi yang sebenarnya itu sangat-sangat sangat yang tidak masuk akal, dan mereka kalian ini hanya menganggap bahwa kekristenan itu adalah sesuatu hal yang sesat. Tetapi kita boleh melihat semuanya ini, nanti kita bisa diskusi ya. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin saya nggak kurang tahu, tetapi kalaupun nanti ada pertanyaan, mungkin kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Terima kasih. Ya, silakan Pak Libersiaan untuk menambah. Ya, terima kasih. Saya ucapkan untuk semuanya ya. Salam sehat untuk kita semua dan salam toleransi. Terima kasih atas diskusi untuk malam ini. Dan topiknya ya dari kemarin-kemarin sepertinya ini saja ya, tentang ketuhanan atau ketuhanan Yesus Kristus lah gitu. Nah tapi ya saya akan coba menjawab. Dari kemarin juga saya sudah informasikan, saya sampaikan bahwa Yesus itu memang Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Kenapa dia dikatakan Allah? Yang pertama itu ya sesuai dengan ajaran Kristus. Yang pertama, Yesus itu memiliki banyak mukjizat. Bila kita bandingkan sama Nabi, mukjizat itu
banyak yang dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Dia bisa menghidupkan orang mati, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan lain-lain. Nah, selain itu juga, nubuat-nubuat Yesus itu yang terdapat di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, itu sudah digenapi. Mungkin saya pernah juga menyampaikan kemarin, seperti yang terdapat di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, mungkin ayat seperti itu jarang kita temukan kepada nabi-nabi lain. Allah perkasa, kan itunya. Bapa yang kekal, Raja damai, begitu. Nah, selain itu juga, kalau kita juga dari Perjanjian Baru di Filipi, itu juga ada juga dia menyatakan ayatnya, Filipi 2 ayat 10, kita bisa lihat sama-sama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11-nya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ada juga di ayatnya di Filipi 2 itu juga ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak anggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Gitu, mengosong diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Nah, banyak juga ayat-ayat yang kita dapat juga untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nubuat-nubuat kemarin juga, sepertinya kemarin saya pernah bahas juga ya. Atau gini juga, kelahiran Yesus Kristus ini disampaikan oleh malaikat kepada Maria dan juga kepada orang banyak gitu. Dan juga kalau kita lihat juga, maaf saya sedikit membahas juga di dalam ayat Al-Quran, seperti di hadits ya, yang mengatakan Isa adalah roh Allah, dan Isa Allah. Saya rasa Suaranya putus-putus Pak Liber. Dibesarkan suaranya sedikit, Pak. Tolong besarkan, Ya. Pak. Majukan sedikit suara, besarkan suaranya sedikit, Pak. Oh, boleh. Bentar ya. Nah, seperti juga saya katakan di hadis ya, yang menyatakan bahwa Isa adalah roh Allah dan kalam Allah. Gitu. Berarti roh Allah, kalam Allah. Kalam itu kalau salam kalimat Allah ya, firman Allah kan itunya. Nah, jarang manusia dikatakan dia itu roh Allah. Ya manusia itu ya roh manusia itu sendiri, seperti saya sendiri. Gitu. Tetapi di hadis mengatakan Isa itu adalah roh Allah. Begitu. Nah, kita lihat juga di dalam Yohanes, kalau kita masuk ke dalam Alkitab, Yohanes 1 itu yang katanya isinya pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi anak manusia. Jadi
kalau kita bahas, kalau kita menyimak dengan kalimat-kalimat tadi, Pak, pasti kita gimana ya? Ya mengetahui ya sama-sama pasti kita mengetahui ataupun kalau mencerna kita, wah benar nih Yesus itu adalah Allah. Nah seperti ini lagi contoh, ada juga dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Nah, kalau saya juga menyinggung juga, Mas di dalam juga ada mengatakan, ya saya nggak salah ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan ada juga dia menjawab juga dalam Al-Quran bahwa Isa adalah jalan yang gitu. Nah, kalau menurut saya seperti itu aja. Nanti saya tanggapi lagi ataupun bisa ditambah dengan teman-teman Kristen yang lain. Terima kasih. Boleh nanggapin? Halo. Ya, silakan. Oke, sedikit saya tanggapin untuk Pak Liber ya. Jadi Yohanes 17 ayat 3 ini mungkin sering dipertanyakan sih Pak. Jadi penjelasannya ini apa Pak? Yohanes 17 ayat 3. Ini kan sering dipertanyakan, cuman penjelasannya belum apa sih? Coba bisa jelaskan nggak? Yohanes berapa tadi? 17 ayat 3. 17 ayat 3. Ayat 3 ya. Oh ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Kenapa? ini maksudnya begini, menurut saya, Yesus itu datang ke bumi, benar memang dia utusan Allah. Nah, tetapi setelah Allah inkarnasi menjadi manusia, gitu. Kalau dalam statusnya di surga, dia itu Allah sendiri. Ya, kita kembali kepada Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi setelah Allah inkarnasi menjadi manusia melalui rahimnya Maria, dia sebagai utusan Allah kan gitu. Nah, mungkin seperti itu, mungkin bisa ditanggapi dengan ya teman-teman Kristen juga yang ada. Tapi kalau bahasanya sih jelas nih Pak, kalau kita pahami bahasanya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah, kan gitu kan, dan mengenal Yesus sebagai utusan, gitu loh Pak. Kan udah jelas nih bahasanya. Ini TB loh Pak, TB. Benar, Nah, coba Pak. jelas. Coba kita perhatikan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Nah, berarti Yesus itu kan satu-satunya Allah yang benar kan? Dan Kok Yesus kan utusan. dengar dulu. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan juga. Allah inkarnasi menjadi manusia, itulah Yesus. Dia Yesus sebagai anak, putra, kan itunya kan. Nah, di bumi dia sebagai utusan Allah, kan itunya. Ya, oke, Ya, kita tiga sapa dulu. pribadian ini satu. Ntar Pak Makanya ada Libersian, aku Pak ada Libersian. Ntar dulu Baik, Pak, kita baik, sapa dulu Pak Ustadz Ali. Selamat malam, assalamualaikum Pak Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum semuanya. Saya sebentar aja mau meluruskan apa yang disampaikan Waalaikumsalam oleh warahmatullahi wabarakatuh. siapa Silakan. tadi? Salah seorang
Saya rasa saudara Kristen yang coba mengutip bahwa dalam Al-Quran disebutkan Isa Al-Masih sebagai jalan yang lurus. Di mana ayatnya? Ya, silakan Pak Liber Sian. Yang tadi yang disampaikan Pak Sian. Silakan. Oh, Isa ada jalan lurus ya? Bentar ya. Di mana ayatnya? Bisa nanti tangkapin dulu sama orang lain, nanti ini sebentar saya cari dulu ya. Iya, memang tadi itu mau saya pertanyakan juga Ustadz Ali. Cuman saya masih mempertanyakan satu yang ini tadi. Banyak yang dia apakan tadi narasikan. Makanya satu-satu saya pertanyakan dengan dia tadi, Ustadz Ali. Izin. Iya. Saya tahu ayat yang coba dipelintir itu dia ambil dari surat Az-Zukhruf ayat ke-61 yang tidak sesuai dengan konteks maksud ayat yang dia maksudkan. Dalam Az-Zukhruf ayat 61, saudara-saudara semua berbicara tentang kedatangan Nabi Isa yang kedua kalinya di hari yang akan datang sebagai tanda kiamat. Dan kita bacakan sama-sama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Dan sesungguhnya Isa adalah benar-benar sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Fala tamtarunna biha. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang kedatangan kiamat tersebut. Fattabi'uni wattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Wattabi'uni, maka ikutilah aku. Hada siratun mustaqim. Dengan mengikuti aku, kata Nabi Muhammad, inilah jalan yang lurus. Jadi ketika Anda tidak mengetahui konteks ayat berbicara merujuk kepada sosok siapa, Anda telah memelintir ayat, saudaraku. Benar tuh Ustadz, itu yang mau dipelintir dia tadi, memang benar. Dia nggak paham ayat itu, tapi mau dipelintirnya. Tidak ada dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa adalah jalan yang lurus. Benar bahwa Nabi Isa adalah Nabi dan utusan Allah untuk Bani Israel di masanya, mengajarkan pengajaran untuk menyembah Allah yang esa. Dalam surah An-Nahl, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus kepada setiap umat, yaitu utusan Allah, dengan membawa misi yang sama, an i'budullah, untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah yang esa, wajtanibut taghut, dan menghindari, menjauhi persembahan kepada berhala atau sekutu-sekutu Allah. Jadi jujur ketika mengangkat ayat gitu. Jadi Anda coba ingin mencampur adukan ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah dan bacaan yang dibaca oleh kaum muslimin dalam setiap solat mereka, seakan-akan jalan yang lurus yang diminta oleh kaum muslimin adalah Yesus. Itu adalah cara-cara kekanak-kanakan yang tidak laku lagi 2023, Pak. Ketika orang sudah mengetahui bahasa Arab, telah mempelajari tafsir, telah belajar Al-Quran, Anda masih memakai cara-cara murahan ala-ala misionaris kampung, nggak cocok itu. Oh ya, ini ada ayatnya 61 tadi. Izin sedikit saya tambahkan Ustadz Ali. Jangankan Al-Quran yang mereka sama sekali nggak tahu isi dan artinya, sedangkan di Bible mereka sendiri pun yang udah jelas-jelas bahasa Indonesia yang jelas nyata masih juga dipelintir, Ustadz. Gimana dengan yang kita punya gitu loh. Itu aja. Saya potong ini sudah menuju ke framing lagi bahwa orang Kristen itu memelintir kitabnya sendiri. Enggak framing, itu pernyataannya dia benar, Pak. Enggak framing, itu benar. Karena dikatakan tadi saudara Lahir mengatakan bahwa kita orang Kristen itu Pak, dia mau melintir soal ayat Yohanes hidup yang kekal dan Yesus satu-satunya adalah utusan. Dia mau melintir bahwa Yesus bukan utusan. Itu namanya melintir, Pak. Bukan framing itu. Ya, gini. Umat Muslim ini kan yang tidak mengetahui Alkitab, tetapi mereka kalian seperti lebih mengetahui
Loh Pak, kitab. jangan Nah, bicara soal mengerti utusan- Alkitab Pak. soal Saya juga pernah Kristen utusan- Pak. Jangan egois, Soal jangan utusan, egois. terserah Anda mau Bukan Bapak bekas aja yang Kristen. kah, Anda Jangan bekas egois. tukang apa, saya nggak peduli. Tetapi Bapak ini seakan-akan paling menuju mengerti framing. Alkitab. Loh, Bapak seakan-akan memang paling mengerti saya Alkitab. mengerti Ini Alkitab, boleh gitu kita loh. santai aja, nggak apa-apa. Bang Lole, karena ini kita mau diskusi supaya jangan saling gontok-gontokan. Gitu. Saya juga belum ngomong ya dari tadi teman-teman. Ya, benar. Bang Lole, Pak Pendeta Lole, Pak Pendeta Lole, Pak Pendeta Lole. Pak Lole, Ya, tolong kita dengarkan diskusi saya dulu santai. sebentar ya. Ya, Gini. diskusi santai. Kalau sebaik-baiknya argumentasi kita itu jangan terus mengarah untuk keserangan gitu Bang. Jadi kalau untuk Ya, diskusi tapi terangkan jangan tadi, mengatakan, dengarkan dulu jangan Bang Lole, dengarkan dulu dong, boleh? Saya tidak menyerang kamu, kan saya dari tadi bilang kita di sini mengukur sesuai legalitas apa yang kita percayakan sebagai firman dari Tuhan, bukan firman yang katanya. Jadi kalau memang ada narasi yang seperti tersalah atau yang kita tidak ketahui, insya Allah di sini yang menyimak adalah netizen, kita bukan pemuas nafsu. Jadi kalau ada framing, itu netizen yang tidak usah nanti untuk ke framing itu kita tanggapi dan framing yang kita debatkan sampai pagi. Coba sekarang kan tadi saya bilang, saya meminta kepada Anda bertiga, teman Kristen, sampaikan tentang ketuhanan Yesus seperti apa yang kamu percayakan Tuhan. Saya sudah mencatat di sini, pertama mukjizat, bernubuat, Filipi 2, 10, 11, Nabi Isa dalam Al-Quran, dan Yohanes 14:6. Ini semua saya cuma catat tadi dan saya menyimak, saya pura-pura diam gitu. Padahal saya sendiri punya jawabannya insya Allah. Nah silakan tambahkan tapi tidak usah yang framing-framing itu. Nanti tidak berkesudahan diskusi kita. Lanjut. Jabarkan tentang Tuhan Yesus saja. Ya jadi begini ya, tadi dipertanyakan bagaimana tentang apa namanya di ayat Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus, yang menjadi utusan. Jadi di sini sebenarnya inilah yang saya mau luruskan, bagaimana soal firman itu yang menjadi manusia. Di sini aja konteksnya ya, umat Muslim tidak mengerti dan tidak mau pernah mengetahui dan tidak mau pernah belajar bahwa Sang Firman itu telah nuzul, telah menjadi manusia. Nah, walaupun konteksnya di situ utusan, tetapi di situ pun ia juga sebagai Tuhan. Terkadang logika-logika manusia ini mau ditaruh atau mau ditempatkan kepada hal-hal yang sebenarnya manusia itu mempunyai keterbatasan. Islam juga mengenal bahwa goib itu tidak bisa diinterpretasikan, ya kan? Dan itulah iman Kristen yang mungkin akal pun bisa, tetapi sebenarnya manusia itu tidak bisa mencapai hal-hal yang di luar ketuhanan. Inilah yang sekarang dianggap bahwa kekristenan itu adalah orang-orang yang ya kan menganggap Tuhan itu adalah salah, Yesus itu sebagai Tuhan. Tadi framing itu mengatakan bahwa umat Kristen itu yang juga memelintir kitab-kitabnya. Nah kan ini kan lucu. Siapa yang memelintir? Jadi kalau soal firman yang menjadi manusia pun ketika tidak bisa ditanggapi atau tidak bisa diimani, maka ini memang tidak akan ketemu. Gitu loh. Dia sebagai utusan, tetapi pernahkah Anda percaya bahwa dia pun Tuhan? Itu kan nggak mungkin iman Islam itu sendiri mengatakan atau mengimani sebagai firman itu menjadi manusia. Nah inilah yang saya juga mau bicara dan paling tidak kita diskusikan. Saya terima kasih tadi Bapak Siahaan menerangkan dengan begitu baik. Tetapi apakah keterangan atau informasi yang diberikan oleh Pak Siahaan ini bisa diterima? Mungkin tidak, tetapi paling tidak biarlah ini menjadi diskusi, bukan untuk menjadi disanggah atau mengatakan bahwa itulah apa namanya pemutarbalikan lah kita sebagai orang Kristen, kitab kita sendiri diputarбалikan, itu kan nggak baik. Oke, jadi sudah selesai Bang Luli. Baik. Silakan. Teman-teman Muslim, Ustadz Ali, saya izin untuk menanggapi mungkin. Silakan. Host izin sama teman-teman Kristen. Ya, Jadi di sini, baik.
Jadi di sini Bang, teman-teman Kristen, sebenarnya saya dari tadi menyampaikan presentasi dari saya. Sebenarnya kita tidak sedang menyanggah keimanan atau merendahkan keimanan kamu, atau seperti apapun iman kamu silakan teruskan. Saya bilang Islam itu kan mengajarkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Kalau memang inti dari diskusi apa yang kita diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 5, Al-Maidah ayat 8 itu, kalau sudah tersampaikan dari saya, maka Allah lah yang memberi petunjuk. Kalau memang kalian merenung dan berpikir gitu. Saya menanggapi tentang apa yang disampaikan karena saya menuntut tadi tentang seperti apakah hal-hal yang minimal mungkin Yesus boleh dijadikan sebagai Tuhan. Pertama, hal bermukjizat ya. Sebagaimana Bang Luli sama teman-teman Kristen, karena kami ini bukan saja belajar tentang Islam, juga tahu apa persis belajar dengan apa yang ada di kitab kamu atau yang kamu anggap sebagai kitab, yaitu Gospel atau Bible. Karena apa? Itulah nanti yang kita perbekalkan untuk terjun di medan perang gitu. Untuk kita berperang haruslah kita minimal punya pisau gitu supaya jangan mati konyol di atas perperangan itu. Kalau tentang mukjizat, hal mukjizat, kalau saya tidak salah di di Bible itu ketika Yesus membangkitkan Lazarus itu di Yohanes 11:39 itu, sebelumnya dia menengadah tangan ke langit. Lalu dia berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena selalu mendengarkan aku." Lalu dia berteriak, "Lazarus, bangkitlah." Lalu bangkitlah dia. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu karena diismilah. Dalam surah Al-Imran itu karena izin Allah dia boleh meniupkan tanah liat menjadi burung. Yaitu diismilah dengan izin Allah. Ya, sebelum saya kasih tahu siapa ini Tuhan yang sebenar. Kemudian dinubuatkan di Perjanjian Lama. Tadi di Yesaya 9 yang dikutip. Itu Raja Hizkia. Kalaupun bukan itu Hizkia ya, kita boleh tangkap daripada narasinya. Telah lahir bagi kita juru selamat, Tuhan di kota Daud. Begitu kan? Kalau pahaman saya bahasa Melayu, kalau telah lahir ini berarti sudah lahir. Bukan belum lahir atau akan lahir. Jadi jelas PL itu tiada sinkronnya dengan apa yang diargumentasikan sama teman-teman yang, mohon maaf ini bukan Kristen sebenarnya yang masalah di sini, yang mengajarkan konsep-konsep Trinitas ini, teman-teman di sana dari Antiochianya. Karena apa? Di PL itu kalau saya tidak keliru, kalau saya tidak salah, selain daripada tiada yang dikatakan di situ Tuhan akan turun ke dunia, tiada juga dikatakan Tuhan akan disalib. Tiada juga yang dikatakan bahwa Tuhan akan turun menebus dosa manusia. Tidak ada juga di PL itu. Sementara konsep tiga-tiga yang saya jabarkan ini adalah keimanan pondasi, keimanan Kristen. Yaitu Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa dunia. Bukan Kristen sebenarnya, dunia katanya, seluruh manusia. Sementara di Perjanjian Lama, yang banyak diterangkan kemudian adalah laisa kamislihi sayun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Seperti apa yang ada di Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas saja. Itu kalau tentang konsep Tuhan yang tidak berwujud itu bahkan dikatakan juga oleh Yesus beberapa ayat di Perjanjian Baru itu. Yang mana katanya Musa di Keluaran 33:20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tiada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Kalau tentang ketika dia dicobai di padang gurun, itu Lukas 4 sama Matius 4. Itu kan sudah dijelaskan dalam Mazmur 22 sama Mazmur 91. Itu jawabnya bahwa doanya itu telah dijawab. Dan Tuhan berjanji di situ akan mengirim malaikat untuk menjaganya di setiap jalannya. Supaya kakinya jangan terantuk kepada batu, dijaga daripada cengkaman anjing, serigala, banting, dan sebagainya. Ini tentang narasi di Perjanjian Lama nubuat. Jadi nubuat di Perjanjian Lama untuk Kristus ini sebenarnya tidak ada. Kalau saya tidak salah, karena saya ini tekstual aja, saya tidak mau berlogika. Sebab itulah saya mau lawannya yang tekstual, saya tidak mau lawan logika. Karena keimanan saya itu, pondasi keimanan saya dalam bertuhan itu adalah ayat. Bukan yang katanya. Kalau bisa saja katanya cacing itu Tuhan, maka kita bilang iya amin Tuhan itu cacing, maka disitulah tahunya kita itu. Ketahuanlah kita itu siapa. Maka pelajarilah kitab kita sendiri. Apa yang Tuhan itu sesungguhnya. Kemudian di Filipi ya, Bang Liber, justru kita ini berdiskusi sampai hari kiamat karena ayat Paulus ini Bang. Sementara ayat yang lain dikebelakangkan. Filipi 2 ini yang dikatakan dari 6-nya ini, kalau mau jelas dari 6-nya dibaca. Dalam keadaannya sebagai manusia,
dia telah mengosongkan dirinya dan dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini dari 6 dan 7-nya. Ini katanya siapa? Katanya Tuhan kah? Bukan, katanya Paulus. Apakah Paulus ini penerima ayat firman dari Tuhan? Tidak. Coba kita lihat apa yang dikatakannya. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Apalagi firman-Nya Roma 3:7. Akan tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Nah, ini secara tekstual pembatalan narasi-narasi daripada Paulus yang disinggung tadi. Kemudian Nabi Isa dalam Al-Quran itu, saudara-saudaraku, kenapa kamu hanya mencari apakah Nabi Isa ini jalan petunjuk dalam Al-Quran? Kalau kami ini umat Islam menyembah jalan bukan menyembah tujuan, na'udzubillah. Banyak itu dalam Al-Quran. Surah Al-An'am 153. Agama Islam ini adalah yang paling betul dan lurus. Ya, itu dibaca dalam surah Al-An'am 153. Di Al-Imran 101, barang siapa berpegang teguh kepada Rasulullah, sesungguhnya mereka beroleh hidup petunjuk jalan yang lurus. Jadi Rasulullah itu seperti yang disampaikan sama Ustaz Ali, memang petunjuk kepada teman-teman orang-orang Islam bahwa dia adalah jalan. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52, engkau wahai Rasulullah dan Al-Quran adalah petunjuk jalan yang lurus. Begitu juga dalam surah Yasin 4 dan 5. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah seorang Rasul yang diutus, yang tetap di jalan yang lurus, agama Islam. Jadi kalau kami menuhankan jalan ini, maka kira-kira kita ini kemana? Al-Hidayah ini dari Malaysia ke Indonesia melalui jalan raya. Tidak mungkin jalan raya itu adalah Indonesia. Seperti itulah yang dikatakan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang akan datang kepada Bapa, bukan kepadaku. Kalau tidak melalui aku. Melalui apa? Ajarannya. Bukan menuhankan dia. Kenapa? Di Matius 7:21 tadi sudah dijelaskan sama Bang Yusuf, bahwa tidak ada satu kehendak dari Allah Bapa untuk menuhankan Yesus. Ya, kemudian umat muslim ini katanya tidak mengerti atau tidak belajar. Mohon maaf Bang, teman-teman Kristen ya. Ketika kita membaca ini semisal aja di Ulangan 23 nomor 1 ini contoh aja, jangan ditanggapi kemudian contoh ini. Barang siapa yang hancur buah pelirnya, yang dipotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Ini orang bahasa Melayu yang mana yang tidak mengerti? Kira-kira seluruh orang Melayu ini, Indonesia dan Malaysia ini saya kira tahu ini. Narasi yang seperti ini. Dan pasti ini bukan dari Tuhan. Kenapa? Al-Quran sudah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 79. Celakalah mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Padahal, kalau di tempat kelahirannya Yesus sendiri, tidak ada oknum-oknum yang mengangkat Yesus ini menjadi Tuhan sesembahan mereka. Namun kalaupun dipaksakan Yesus menjadi Allah, tidak apa-apa. Tapi di Ulangan 32-39, Allah itulah yang mematikan, menghidupkan, dan meremukkan. Jadi kalau dipaksakan Yesus ini menjadi Allah, apakah Allah Yesus ini yang mematikan ibunya sendiri itu? Jelas di situ Allah yang menghidupkan, mematikan, dan meremukkan. Ulangan 32 nomor 39. Jadi, selain daripada itu, selain daripada Yesus mematikan ibunya, apakah Yesus juga mematikan dirinya sendiri di kayu salib? Nah, ini kan semua logik ini yang seperti tidak masuk akal gitu loh. Ini anak-anak pun tahu ini. Tidak mungkin kita ini sebagai anak membunuh ibu kita sendiri, ataupun kita membunuh diri untuk hidup balik menjadi Tuhan. Tetapi kalau narasi pemaksaan banyak Bang. Di Roma 10 nomor 9 apa kata Paulus? Ataupun di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati dan menjadi Tuhan, katanya. Sebab itulah kemudian Allah memberi kebangkitan kepadanya. Narasinya begini. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Dan kamu sungguh-sungguh percaya di dalam hatimu bahwa dia adalah Tuhan, katanya. Dan dia dibangkitkan oleh Allah. Jadi kalau Yesus membangkitkan dirinya sendiri ini, na'udzubillah. Kira-kira apa yang terjadi? Sementara dari tadi saya sudah mengatakan, kalau Tuhan itu sebenarnya teman-teman Kristen, tidak ada yang geliputan kita menjabarkan tentang Tuhan itu. Ketika kami tanya Yesus, siapakah Tuhan itu? Maka
Maka dari Yesus itu simpel menjelaskan siapa Tuhannya. Tetapi kalau teman-teman Kristen yang kami tanya tentang Tuhan, maka mohon maaf, disinilah Yesus kalah telak dalam peperangan. Padahal dari Yesus sendiri, Bang Lole sama Bang Leber, apa dikatakan oleh Yesus? Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Bahkan di Yohanes 12:49-50. Sebab ajaranku bukan berasal daripadaku, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Jadi kalau memang masih dipaksakan menjadi Allah, silakan. Tetapi kita ini kan cuma diskusi, dan mungkin narasi-narasi kita insya Allah tersampaikan. Lalu kemudian teman-teman, Bang Liber, di Bible kalau saya tidak keliru, Paulus pun membangkitkan orang mati, Petrus pun membangkitkan orang mati, membangkitkan orang mati, membangkitkan orang mati, Kenapa ini host mental? Halo, Assalamualaikum. Ada report, ada amaran saya yang report bawah. Maaf. Ada yang naik kan? Ya, ya silakan naik lagi, Ustadz Aldia. Lagi klimaks dia. Bukan, dari semalam, report dari semalam. Itu kerja hoten ya. Memang dari semalam dari reportnya. Mana Ustadz ya? Ya maaf Pak Liber Sian, terpental tadi Pak Sian. Ya, Kepental. biasa itu Pak. Ntar saya naikin lagi. Nggak apa tuh. Mana Pak Ustadz Hidayah tadi ya? Ya, dilanjut dulu. Bang Cinta Yesus, Bang Yunus, ya lanjut dulu ya. Ya, silakan dilanjut dulu. Sedikit aja nunggu Bang Hidayah ya. Ya, dilanjut dulu. Tadi ada pertanyaan mana buktikan bahwa Tritunggal atau Trinitas itu sama dengan di Hindu ya. Sebenarnya teman kita bisa jawab atau mempersiapkan datanya gitu ya tadi. Sebenarnya mudah sekali gitu ya. Kalau kita membaca suatu bukunya bisa dicatat, mungkin nanti kalau ada pertanyaan ulang, itu bukunya Brahma Sutra ya. Di sana tentang pengetahuan tentang ketuhanan.
Di sana di halaman berapa itu kedudukannya sama ya, eh, bahwa kalau di teman-teman Kristen kita mengenal Tritunggal atau Trinitas ya. Nah, di sana kan di Hindu kita mengenal yang kita tahu Trimurti. Trimurti adalah kekuatan, di sana ada Brahma, dibilang Sang Yang Widi, sebutannya Tuhan agama Hindu, dalam menciptakan, memelihara dan melebur alam beserta isinya. Gitu ya. Itu Trimurti di sana itu ya. Ada Siwa, Wisnu, kan gitu ya. Nah, itu bisa dibaca di Brahma, apa tadi saya bilang, Brahma Sutra. Itu sama jadi konsep Trimurti itu gitu. Jadi nggak muter-muter tadi, sebenarnya kita bisa jawab langsung seperti itu. Jadi memang ada kesamaan antara Trinitas dan Trimurti. Kalau di Trimurti itu ada satu kesatuan itu, Brahma, Wisnu, dan Siwa, semuanya Tuhan. Seperti itu aja. Mungkin sambil nunggu silakan. Saya tambahkan sedikit ya soal ketuhanan Yesus tadi ya. Boleh nggak, Os? Apa mau lanjut, Pak? Silakan. Pak Isan duluan. Silakan. Nggak ada Pak Ustadz Hidayahnya, nggak ada di bawah. Ya udah. Ya silakan sambung, silakan. Jadi tadi udah dijelaskan konkret dan lengkap secara detail sama Ustadz kita Al Hidayat soal ketuhanan Yesus itu sendiri yang Bapak banggakan sebagai Tuhan dengan cara dia bermukjizat menghidupkan makhluk. Bahkan Pak, kalau masalah mukjizat menghidupkan makhluk, ada yang lebih dahsyat daripada Elia dan Yesus itu sendiri. Yang lebih dahsyat menghidupkan makhluk adalah Abraham. Kalau di dalam Islam disebut sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di surat Al-Baqarah ayat 260. Dijelaskan di situ Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Jadi itu bukti bahwa yang Anda jadikan patokan bahwa kemukjizatan Yesus dan Anda mentuhankan dia, itu salah kaprah, karena ada yang lebih dahsyat daripada Yesus itu sendiri. Sedangkan di ayat-ayat Alkitab, atau saya bisa sebut dengan Bible, itu cukup jelas bahwa Yesus bukan Tuhan. Di Matius 11 ayat 25, di situ dijelaskan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan di langit dan di bumi. Secara logika dan akal sehat, Bapak menanggapi ayat ini seperti apa? Sedangkan di ayat ini menjelaskan tentang Yesus yang sedang bersyukur kepada Tuhannya. Secara tidak langsung berarti Yesus ini bertuhan. Bukan dia sebagai Tuhan. Bukan hanya itu saja Pak. Dijelaskan juga di Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Kalaulah seandainya dia seorang Tuhan, dia mau berdoa kepada siapa lagi? Di sini saya tidak mau mengajari, karena saya juga pernah Kristen sama seperti Bapak. Saya ingin kita jujur dalam berbicara rasional tentang ketuhanan Yesus itu sendiri. Karena banyak ayat di Alkitab Bapak yang menjelaskan bahwa Yesus hanya utusan. Bahkan tidak ada satu ayat pun dari perkataan Yesus yang mengatakan sembahlah aku Tuhan. Itu hanya di surat-surat Paulus. Karena yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan adalah Paulus. Yang Bapak tidak ketahui bahwa Paulus itu siapa. Paulus adalah pembunuh murid-murid Yesus dan penganiaya murid Yesus. Yang Anda idolakan sebagai Rasul yang bertobat. Bertobat gimana? Dalam ayat-ayat yang disampaikan soal ketobatan Paulus, itu kontradiksi dengan Yohanes 5 ayat 37 Pak. Dia mengaku bahwa Tuhan, dia mendengar suara Tuhan memanggilnya. Sedangkan di Yohanes 5, bahkan kalau mau dijelaskan, Paulus itu kapan bertemu Yesus? Bahkan hidup sejaman pun sama Yesus tidak pernah. Dan dia bertobat menggunakan dalil bahwa dia mendengar Yesus mendatangi dia. Mendengar suara Yesus, dibantah oleh Yohanes 5 ayat 37.
Bapa yang mengutus aku, tidak ada seorang pun yang bisa mendengar suaranya. Bahkan di Matius 22 ayat 36 sampai 37, Pak, tidak ada di situ ayat yang menerangkan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan dari mulut itu Yesus itu sendiri. Guruku, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Apa jawab Yesus kepadanya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bahkan Yesus menegaskan, gunakan akal budimu untuk berpikir. Karena kalau hanya sekedar menggunakan iman, mohon maaf kata ya Pak, mohon maaf kata, babi pun kita bisa jadiin Tuhan Pak. Kalau kita hanya faktor menggunakan iman, Pak bisa, waalaikumsalam Pak. Izin Pak kalau saya jelaskan, maksudnya di mute dulu. Izin Pak. Enggak bentar izin Pak. Saya nyimak dari bawah tadi. Dari tadi sih saya nyimak. Izin, itu Bapak nyimpang banget jujur Pak. Iya, nyimpangnya di mana? Ya babi masa Bapak jadikan Tuhan? Itu Iya, kan nyimpang karena Pak. Pak Maulana, selamat malam. Saya ucapkan Malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Ya, ntar Jadi- lagi diperjelaskan. Tunggu sebentar, habis itu baru lepas Pak Maulana. Ya, Jadi Silakan. kenapa saya mengatakan maaf kata contoh. Seandainya kalau saya tidak menggunakan akal, saya hanya menggunakan iman, bahkan babi pun saya bisa tuhankan. Jelas, karena di Matius 22 ayat 36, di situ Yesus bertegas. Iya kan? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Pak, jangan dulu ke Google, Pak. Ntar nggak dengar, nggak kesampai narasi saya. Jadi semua yang mentuhankan Yesus hasil dari ajaran-ajaran Paulus. Bahkan yang mengajarkan inkarnasi itu bukan ajaran Yesus. Yang mengajarkan kekristenan bukan ajaran Yesus. Itu ajaran dari Paulus yang terjadi di Antioquia. Bahkan menggagalkan hukum Taurat yang waktunya Yesus diutus ke bumi untuk menggenapinya. Ya, Paulus pun menggagalkan hukum Taurat itu. Contoh, saya kasih ayat ya. Hukum Taurat itu tidak ada ilah-ilah lain. Anda sudah melanggar. Anda mentuhankan Yesus. Jangan membuat patung apapun itu. Anda sudah melanggar. Anda membuat patung. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, jikalau Anda sunat, Yesus tidak berguna bagimu. Ini kan ajaran Paulus. Sedangkan Anda mengaku menjadi pengikut Yesus, tapi Anda tidak mengikuti ajaran Yesus. Yang Anda ikuti adalah ajaran Paulus. Itu, makanya Anda jangan menggunakan ajaran-ajaran Paulus. Kalau Anda mengikuti ajaran Yesus, gunakan dalil-dalil dari perkataan Yesus. Sudah dijelaskan tadi sama saudara kami, ya kan, ustadz-ustadz kami. Jelas Anda pelintirin dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas kok, saya nggak tambah-tambahnya kurang-kurang. Mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau Anda berkata dia sebagai manusia, pada mulanya firman adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Pak, kalau disebutkan dalam Yohanes itu bukan hasil dari perkataan Yohanes, tapi jiplak dari perkataan Philo, orang Yahudi yang dikopioasi oleh Yohanes. Bahkan kalau kita kritik teks dalam Yohanes 5, itu Pak, dalam Gospel Amerika itu God-nya God kecil. Sedangkan di LAI terjemahan Indonesia Anda gunakan God besar, T besar. Makanya Anda menganggap Yesus itu Tuhan yang benar. Sedangkan Tuhan G kecil itu adalah Tuhan yang kecil. Itu bisa ditempatkan kepada makhluk. Bahkan kaumnya Nabi Musa alaihissalam disebut anak-anak Tuhan. Itu yang Bapak perlu tahu. Bukan hanya itu, banyak ayat Pak. Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku ke sana untuk berdoa. Mau berdoa kepada siapa lagi Pak? Kalau dia Yesus, Tuhan. Anda bantah semua ayat Anda jangan berharap untuk membantah paparan saya. Tapi Anda lagi sedang membantah Alkitab Anda sendiri. Mas. Tolong dijelaskan. Oke, coba baca ayat 4-nya Mas. Yohanes tadi Mas. Kenapa dengan ayat 4-nya?
Ya baca dulu silakan. Loh, Anda kenapa? Anda yang ingin bertanya, Anda Ya bacakan. silahkan baca dulu. Kan saya bilang baca dulu. Anda Loh, mengutip ayat. saya mengutip Anda ayat. mengutip ayat. Ya itu mengutip ayat dong. Apa yang Anda bilang ayat bermasalah? 3. Apa yang bermasalah di ayat Silakan baca selanjutnya? ayat 4. Ya nyambung Dengar. lah. Kalau Anda permasalahkan ayat 4-nya, coba Anda bacakan di situ apa yang permasalahannya di ayat 4. Coba, saya mau dengar nih. Kan saya udah bilang tadi, Mas mantan Kristen kan? Silakan Loh, baca ayat 4. saya mengatakan bahwa di situ Yesus jelas sebagai utusan. Terus permasalahannya di mana? Loh, sekarang gini, kalau saya gimana? ngutip ayat Al-Quran, Mas suruh baca ayat selanjutnya gak? Loh, Anda Oke, saja saya, Tunggu sebentar, saya sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum Ustadz Al-Hidayah. Malam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi terus jatuh saya ya, jatuh pingsan. Iya, nggak apa-apa. Lanjut teman-teman. Ada Bang Maulana. Ya. Selamat malam Bang. Iya malam. Assalamualaikum. Lanjut. Salam. Jadi gini ya Mas, jika kitab Anda nggak mau dikutip, jangan mengutip kitab lain dulu. Makanya tadi saya baca ayat, suruh baca ayat 4. berarti Anda baru naik Silakan baca karena ayat 4. Gini Pak, Anda bahas jangan kutip kitab Anda, sedangkan tema di sini ditetapkan sama host tentang ketuhanan Yesus yang berhak bahas. Dengar. Saya tanya dulu. Makanya kan saya bilang, silahkan lanjutkan. Loh, dari tadi Anda ngomong, saya diem loh. Sekarang gantian saya bertanya. Permasalahannya Silakan apa? baca Poinnya ayat apa di ayat 4? Ya, silakan baca dulu, Mas. Sedangkan begini, nggak ada di ayat 4 Yesus mengaku Tuhan. Nggak ada. Di mana? Coba. Silahkan baca. Kan saya bilang baca dulu. Loh, Anda nggak apalagi. Enggak, Gini, Anda Mas. ngapain nyuruh saya? Anda Mas kan berpendidikan bertanya. kan? Enggak gini Mas berpendidikan kan? Silahkan jawab pertanyaan saya. Loh. Silahkan baca ayat 4. Saya bilang. Loh, Mas, Anda kalau SD bertanya kan? kepada Enggak, saya. gini dulu, Anda Mas. tidak menunjukkan data. Enggak, maksudnya Anda kenapa? Gini. Kok ya kan kita main by data. Mas kan kutip ayat 3. Oke, saya bilang lanjutkan Loh, ayat 4-nya. Siapa bilang ayat 3? Di mana saya kutip ayat 3? Berapa yang Mas kutip memang? Saya kutip ayat berapa tadi? Coba. Ayat berapa tadi? Enggak, Iya, saya mau tanya dulu ayat berapa? Loh, Anda aja tidak mendengarkan yang saya kutip. Apa? Saya kutip Yohanes 17 ayat 3. Itu jelas. iya makanya saya bilang Yohanes 17 ayat 4 silakan baca. Lah terus Mas kutip Yohanes 17 ayat 3 kan? Bentar, saya Silakan tanya. baca selanjutnya ayat 4-nya. Iya, saya Masing-masing kitab tahu. gini Mas. Mas dari tadi Mas ngomong saya diem. Paham? Saya tahu. Mas berpendidikan nggak? Dari tadi Mas ngomong saya diam. Loh, paham? Lo kok Tadi- lo? Mas Enggak. kalau misalnya Mas, Saya hafal kalau itu. Mas nggak gini Mas. Mas ngomong saya diam. Oke? dari tadi Anda yang mau Mas ngomong saya diam loh. Sekarang saya minta Mas baca ayat 4, Mas komen. Kenapa? Anda nggak hafal? Bilang biar saya Loh, bacakan. kok nggak kalau nggak hafal? Silakan dibaca. Silakan Anda- artikel, silakan baca. Ya Anda udah. kan mantan Kristen. Oh, berarti Anda nggak hafal ya? Ya udah saya bacakan. Ya udah saya Silakan. bacakan. Nggak apa-apa. Ya baca silakan. Silakan baca. Oke. Kita bacakan aja. Ya. Dulu. Di sini ada Pak Cinta Yesus, ada Pak Al-Hidayah, ada Pak Libersian, ada Pak Yono. Gini saya tengahkan dulu. Kalau kita tidak kasih kesempatan ngomong satu-satu, ya kesian temannya yang di Iya. yang samping. Nah, iya kan saya kan udah Ya udah saya bacakan satu. silakan Oke, yang oke ngomong. saya bacakan satu ayat ini ya. Oke, saya bacakan. Saya bacakan. Ya, Oke, silakan. saya maklum Anda nggak hafal ya. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Terus permasalahannya di mana? Di mana di situ Yesus mengaku Tuhan? Coba dijawab. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Iya, saya Nah, jawab. terus? Saya udah jawab. Ada seorang nabi yang bisa memuliakan manusia. Loh, itu bukan loh, itu kan- Anda nggak tahu. Silakan, monggo baca selanjutnya ayat 5-nya. Dia ngomong ke siapa? Nah, ini nggak beres nih. Dia nggak beres. Dia nggak beres. Dia nggak turunin aja. Nggak beres dia nih. Dia Oke, dia Pak nggak Maulana, beres. Silakan monggo baca ayat 5. Jadi biar tahu dia ngomong Udah, ke siapa gitu. Anda tuh nggak beres. Nggak beres. Tahan dulu. Selamat malam Ustadz Bang Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Maulana. Silakan. Ini bawa nama Maulana, foto palsu, bicara atas nama Oten, maunya apa ini?
Memang ada salahnya Pak Ustadz. Nggak ada salah kan? Ya, Kalau banggalah. Maulana Banggalah dengan namamu, banggalah dengan jati dirimu. Tidak perlu jadi ular iya. beludak, tidak perlu membawa ajaran Takiyah Korintus. Berpura-pura Takia menjadi Yahudi agar Korintus. diterima menjadi Yahudi. Berpura-pura Mm-mm. menjadi pengikut Taurat agar diterima oleh para pengikut Hmm. Taurat. Itu ajaran Memang Paulusmu. Pak Ustadz ngikutin hukum Taurat. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Mm-mm. kau, wahai Oten. Iya, saya jawab wahai unta. Iya kan keluar Kan aslinya. Keluar iya iya. aslinya. Silakan Ini Pak silakan. Maulana bahasa Hmm. dijaga seperti itu kan Pak Iya, Maulana. itu kan udah dijaga, Pak. Jaga Oh, bahasa. mantap, 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 Silakan mantap. jaga bahasanya gitu. Hmm. Ya, silakan Pak Wahai, Ustadz. wahai yang mempertuhankan manusia, dengarkan saya bicara. Tapi saya nggak mempertuhankan manusia gimana? Oke, mantap. Berarti Yesus bukan Mm-mm. Tuhan ya? Kok Yesus bukan Tuhan? Yesus bukan manusia. Oh, Yesus Memang bukan manusia. manusia. Oke, berarti Yesus Enggak, Tuhan. bentar, Pak Ustadz. Jawab dulu tadi pertanyaan saya. Pak Ustadz Mm-mm. udah taat hukum Taurat. Baik, sekarang kita tanya. Hmm. Coba saya bacakan satu ayat ya dari Matius 24 Jawab dulu nomor pertanyaan 36. saya, Pak Ustadz. Aduh. Aduh. Ya silakan dijawab dulu. Mm-mm. Sekarang saya tanya, ini sederhana sekali, agar kita sama-sama teredukasi. Ada 200 penonton di sini. Apakah Yesus Tuhan atau bukan? Tinggal dijawab kok. Ya, kan saya nanya duluan. Anda taat hukum Taurat. Kan saya nanya. Kok nanya balik? Apa hubungannya sama Yesus Tuhan? Oke, saya jawab. Itu kan ada, tadi Anda bilang jangan menuhankan patung. Sekarang saya jawab. Kalau Kok mencium patung? batu hajat itu menuhankan nggak, Pak? Siapa yang bilang mempertuhankan patung? Saya mempertanyakan Mencium, apakah kan saya bilang mencium, ya kan? Kemana? Nggak beres memang orang ini. Kan saya bertanya, Pak Ustadz. Kalau mencium sama aja gak gitu loh, kayak menuhankan. Kacau pola pikirnya ini. Itu kan benda mati. Oh iya, saya mau bicara sama Pak Liber aja lah, dengan manusia, jangan Dia sama nggak beres kayu. nih, nggak bisa diskusi dia. Pak Liber, boleh kita bicara Pak Liber? Sebentar saja, saya minta izin waktu 2 menit. Pak Ustadz. Pak Liber bisa bacakan ke saya Matius pasal 24 nomor 36. Pak Libet bisa bacakan ke saya. Pak Libet suaranya kecil Pak Libet. Oke, tolong bacakan Matius pasal 24 nomor 36. Matius ya. Iya. Silakan diinjili kami, Pak. Matius pasal 24 nomor 36. 36 ya. Iya. Ini saya baca gitu ya. Boleh Pak. Ya, saya mau bertanya, maksudnya jangan saya simpulkan kan? Karena kan itu kitab Anda. Oh. 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke, ayat selanjutnya Pak. Yang di bawah, 37-nya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Oke. Artinya itu membicarakan tentang hari kiamat yang mana dinyatakan Yesus sebagai anak tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat, hanya Bapa yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Betul nggak Pak? Gimana deh kalau sekantok? Iya betul. Betul. Oke, apakah Yesus sebagai Tuhan layak dikatakan hakikatnya Tuhan ketika dia tidak mengetahui kiamat, Pak? Sekarang ini Pak, Yesus itu kan seperti tadi saya sampaikan juga, tapi ya tergantung pada kita sendiri juga, pada iman kita masing-masing. Yesus itu kan statusnya dia sebagai anak, ya kan? Sebagai anak manusia.
Oke. tidak terlepas dari Tritunggal atau Trinitas. Nah, nama Yesus itu ada, ya kan, di Perjanjian Baru, ya kan, lahir dari seorang anak dalam Maria, dikenakan inkarnasi Allah, menjadi manusia, inkarnasi Allah masuk ke dalam tubuh Maria, rahim Maria, lahirlah Yesus. Jadi Yesus siapa, Pak? di saat Yesus itu adalah, ya kan, Allah itu sendiri. Oke, Yesus Allah Di itu mana sendiri. Allah itu menjadi manusia, begitu. Tapi dia tidak tahu kiamat. Jadi ya, kalau misalnya, iman saya apa namanya? Saya bukan tokoh agama, bukan pendeta, bukan ya hamba batu, tapi ya ini saya coba menjawabin. Kalau misalnya ada salah, nanti apa tadi yang tadi itu yang bicara tadi mungkin bisa menyempurnakan lah. Nah, kalau Enggak, kita Bapak baca sendiri ayatnya sekarang tadi gini, bahwa ada dua oknum di situ. Ada anak dan ada bapa. Bapa mengetahui kiamat kapan terjadi, anak tidak tahu. iya, hanya Allah Bapa yang mengetahuinya. Hmm, Itu benar, ada Bapa. Sedangkan ya. Yesus ini kan dia Yesus Tuhan. sebenarnya itu Yesus Tuhan, ya kan? Cuma kan dia di sini Yesus. Ah, ah. sebagai menjadi anak manusia, inkarnasi Allah gitu. Oke, enggak. Yesus Tuhan, manusia kan tapi Tuhan Kalau kan? Tadi Anda sebenarnya katakan dia dengan Tuhan, iya, sebenarnya dia Tuhan, tapi tidak tahu kiamat ya. karena di status dia di bumi ini dia menjadi anak manusia. Tapi kalau Tapi dia di dia surga, kalau tapi dia di dia Tuhan. surga, udah Yesus itu Tuhan, udah. Tapi kalau Hmm. di surga dia itu Tuhan, Allah Bapa kan, Hmm. gitu. Enggak, Yesus manusia atau Tuhan, Pak? Kalau Anda katakan Yesus manusia, selesai. Jelas dia tidak tahu Yesus, kiamat. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Oke. Yesus itu sama juga. Sebentar. Yesus itu dia sama juga seperti manusia. Udah, dia bisa merasakan sakit, dia merasakan haus, Tapi dia juga Tuhan. gitu. Dia Tuhan di saat dia di surga di tahtanya itu. Oke. Yesus manusia, oke. Karena Yesus juga Tuhan. Kalau karena Tuhan ada kan harus tahu kiamat, Pak. karena ada seperti gini ya kan. Ada juga kalau kita lihat nanti di apa di Yohanes 8 ayat 58 ya kan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Gitu. Dan di wahyu juga, aku adalah Alfa dan Omega. Gitu ya. Wah, apalagi Alfa dan Omega. Harus kalau Yesus mengatakan dirinya Alfa dan Omega, artinya dia Tuhan secara hakikat. Maka ketika dikatakan dalam ayat ini dia tidak tahu kiamat kapan terjadi, batal ketuhanannya, Pak. Karena dia di sini sebagai status anak. Oh, enggak. Jadi Yesus Tuhan atau bukan, Dia Pak? Tritunggal. Itu Tuhan. Ya Pak, Tuhan. jangan muter-muter Pak. Yesus Tuhan. Bapak Itu Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Siapa? Jadi, gini Pak. Saya. Oke, ini adalah sebuah logika yang sangat sederhana sekali. Maksudnya Ketika ada dua oknum gimana? Tuhan, dua oknum yang dikatakan Tuhan ya, ada dua oknum ini yang dinyatakan sebagai Tuhan. Bapa sebagai sumber, anak sebagai firman yang nuzul bagi Anda. Tetapi hakikat dalam ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa Bapalah yang satu-satunya mengetahui kapan kiamat terjadi. Dan anak tidak mengetahui. Maka harus ada satu yang jadi Tuhan dan harus ada satu yang tidak menjadi Tuhan. Itu logika sederhana sekali, Pak. Jawabannya di Matius 24 ayat 3, Pak. Iya. Terus tahu tanda-tanda kiamat. Yesus tahu tanda-tanda Ya. kiamat. Iya, Bang Ali.
Tapi di Ya, sini silakan sendiri Matius 24 ayat 3. iya, Matius tapi 24 ayat 4 sampai 14. ini dikatakan Tapi di sini Yesus tidak tahu. itu kan yang Yesus yang menjelmanya, tapi kan dijawab sama Matius 24 ayat 3. Mm-mm. Heeh. Jadi enggak, pertanyaan saya, Yesus tahu kiamat atau tidak? Itu kan jawabannya, Pak. Matius 3 Matius 24 ayat 3. Matius 25 ayat 46. Itu kan sudah dijawab, ya kan? Mm-mm. Nah, terus Gimana, Matius gimana 24 ayat 4 jawabannya? sampai 14. Ya kan? Mm. Ya, itu sudah dijawab. Lalu jawaban mana lagi? Apa jawabannya? Kok sudah dijawab? Iya, coba Atau tidak? disebutkan dong. Edukasi dong. Coba disebutkan. Nggak ada di Matius, nggak ada. Matius 4 ayat 23 nggak ada. Ya, kok Matius 4 ayat 23? Nah, Bang Ali biarkan Matius aja 4 ayat 3, Maulana. Mas, bukan ayat 23, makanya kuping dipakai. Coba dibacakan, coba bacakan. Jadi dalam logika yang sederhana, ketika anak TK, anak PAUD membaca ayat ini, langsung dia mengetahui bahwa Tuhan haruslah mengetahui kiamat. Maka ketika ayat ini menjelaskan, Bapalah Tuhannya Yesus yang tahu kiamat, sedangkan Bentar, Pak anak Ustadz. Ini tidak tahu kiamat. diskusi atau Pak Ustadz yang lebih tahu, Pak Ustadz? Ya, saya kan membaca yang tertulis. Silakan Nah, Anda jelaskan. kan